Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja bertemu dengan Bihyung yang merupakan dalang di balik skenario Kim Dokja Identity. Setelah itu, Dokja menyadari ada sosok misterius di balik dinding fourth wall. Kemudian Dokja dan Bihyung menyadari kalau Bio diculik oleh Weni Man. Bihyung lalu mengejarnya. Saat mengejar Weni Man, Bihyung bilang, "Aku sama sekali tidak tahu soal hak milik Weni Man. Pokoknya serahkan dia, kalau tidak." Weni Man menyela, ada banyak macam kejahatan di dunia ini. Kejahatan pertama adalah jenis yang membuat orang lain menderita. Kejahatan kedua adalah jenis di mana seseorang senang dengan penderitaan. Benjolan di pipinya kemudian bereaksi. Bihyung merasakan tekanan kekuatan yang besar. Sial, aku melabraknya dengan berani dan ini kali pertama aku melawan Weni Man. Weni Man berkata, dan kejahatan paling menjijikan adalah kejahatan yang menunjukkan penderitaan pada orang lain. Bihyung mulai panik merasakan tekanan tersebut. Gawat, ini benar-benar gawat. Authority dari Giant Fable telah digunakan. Weni Man berkata, apa pendahulumu tidak memberitahu? Jangan menggunakan kekuatan itu di hadapan Weni Man. Sistem merah lalu muncul di hadapan Bihyung. Aktivasi Giant Fable. Bihyung heran, sistem window-nya gagal berfungsi. Memanipulasi semacam ini hanya bisa dilakukan oleh Dokkaebi yang paling tinggi dan mereka yang setara atau di atas grid Dokkaebi. Sebenarnya kenapa Weni Man punya kekuatan semacam ini? Dari dalam benjolan Weni Man sosok seperti monster bermata satu, kemudian muncul mengeluarkan tentakel dan menyerang Bihyung. Weni Man bilang, dasar Dokkaebi bodoh, salahkan dirimu karena datang sendirian. Fable Song of Weni Man sedang berlangsung. Resistensi Anda terhadap Weni Man sangat berkurang karena atribut tertentu. Bihyung dengan mudahnya tertangkap, lalu diremas dengan keras oleh tentakel tersebut. Kebencian Weni Man telah melemahkan pikiran Anda. Dendam Weni Man telah sangat mengurangi kekuatan Anda. Bihyung dalam hatinya bilang, jadi ini alasan senior-senior Dokkaebi bilang hindari Weni Man. Weni Man berkata, kami tak bisa mengerahkan kekuatan sebanyak ini pada spesies lain. Tapi lain halnya dengan Dokkaebi. Matilah di tengah voyeurisme para rasi yang sangat kau sayangi. Bihyung lalu menyalakan layar, berusaha meminta pertolongan. Lama-lama aku bisa dikuras sampai tak tersisa. Aku harus menghubungi Biro. Meski bisa menghubungi mereka, apa aku bisa bertahan sampai mereka tiba? Kemudian Bihyung mulai tak sadarkan diri. Dan yang terjadi selanjutnya, seseorang datang dan berkata, dasar Dokkaebi bodoh, kenapa kau menghadapi Weni Man dengan tubuh asli? Ternyata itu adalah Jong Hyuk. Ia langsung melepaskan tentakel yang meremas Bihyung. Rasi di Melek Judge of Fire bersorak dan berteriak. Jong Hyuk bertanya pada Weni Man, jadi kau Demon of Horizon? Weni Man menjawab, benar, lama tidak berjumpa boneka milik Oldest Dream. Sekalipun kau mengalami ribuan kematian dan hidup 10.000 kali lagi, kau tetap takkan pernah tahu karena aku. Jong Hyuk langsung bergerak dengan cepat memberi tebasan. Weni Man terkena goresan. Tunggu, bagaimana kalau kita berdua mundur demi diri kita masing-masing? Kau tak ada hubungannya dengan ini. Jong Hyuk dengan cepat memutuskan satu tangan Weni Man. Jong Hyuk berkata, serahkan Shin Yosung. Weni Man mulai panik. Jangan-jangan kau menginginkan Dokkaebi ini juga. Meskipun manusia seperti kau punya channel tidak akan ada gunanya. Jong Hyuk menjawab, aku tak butuh itu. Weni Man heran, benar-benar membingungkan. Kamu manusia gegabah yang tak tahu nilai sesungguhnya dari Dokkaebi ini. Walau kau punya manusia bernama Kim Dokja, itu juga percuma saja. Dengan variabel kecil ini kau tak bisa menentang aliran Starstream.
Dan kemudian Jin Hyuk mengeluarkan pedang yang baru ia dapatkan. Jong Hyuk mengambil ancang-ancang. Wenny Man tambah panik. Berhenti, kau belum tahu karena masih belum akumulasi regresi yang cukup di dimensi paralel lain. Kau sudah membuat keputusan yang salah. Kau tidak boleh menjadikan Wenny Man musuh. Tapi tanpa basa-basi lagi, Jong Hyuk bergerak dan dengan cepat langsung menebas kaki Wenny Man. Jong Hyuk bilang, aku sudah membuat janji dengan rekanku, bahkan aku akan membalaskan dendam untuknya. Bio terharu mendengar itu. Wenny Man semakin panik. Berhenti sekarang, kalau tidak kau akan. Jong Hyuk melesat maju. Kau akan mati di sini. Beberapa tebasannya langsung memotong Wenny Man. Wenny Man kini tergeletak tak berdaya. Di sana ia marah besar. Terkutuklah dirimu. Akan aku kutuk dari seluruh dimensi. Kau tak akan pernah. Tapi dengan cepat Jong Hyuk langsung menusuk mulutnya dengan pedang. Wenny Man tak berdaya. Perlahan-lahan asap hitam menyelimuti tubuhnya. Wenny Man bilang, "Raja." Sosok misterius lalu muncul. Asap hitam tersebut lalu menghilang bersama Wenny Man. Di sana Bi-hyung berhasil selamat. Jong Hyuk pada akhirnya berhasil menyelamatkan Bio. Anda telah mendapatkan Fable Grade Legendary. Anda telah mendapatkan achievement yang belum pernah ada sebelumnya. Fable One Usurp dalam A Wenny Man didapatkan. Seluruh Wenny Man di Demon Realm telah menjadi waspada terhadap Anda. Rasi di Malay Judge of Fire mulai meneteskan air mata. Rasi Bulk General of Justice menawarkan handuk bekas mengelap kepala padanya. Rasi Maritim Wargad menulis sebuah puisi karena merasa tersentuh. Jong Hyuk lalu memasukkan Bio ke kantong jasnya. Rasi Demon King of Salvation melihat ke arah Anda. Jong Hyuk melihat satu bintang dan bilang, "Nyahlah Kim Dokja." Bintang itu langsung menghilang. Jong Hyuk merasa ada yang aneh. Kim Dokja. Sementara itu di sisi lain, Dokja melihat Jong Hyuk berhasil menyelamatkan Bio dari layarnya. Kurasa situasinya kurang lebih sudah beres. Rasi di Malay Judge of Fire tersenyum cerah. Dokja dalam hatinya bilang, "Uriel, pasti dia yang bawa Jong Hyuk ke tempat itu. Untung saja kami bisa menyampaikan pesan ke Uriel lewat wall milik Jang Hayong." Dokja bilang, dia akan menangani situasi di sana. Sementara itu kita juga harus bersiap. Tak lama kemudian kabut hitam menyelimuti industrial kompleks. Sosok Dokaibi lalu muncul. Sepertinya ada rasi yang tidak sabaran lagi. Padahal masih ada 48 jam tersisa sebelum Demon King Selection dilakukan. Awalnya aku ingin melakukannya nanti, tapi memulainya lebih awal mungkin ada bagusnya. Ternyata Dokaibi yang datang adalah Dokgak. Terlihat ia sudah menjadi intermediate Dokaibi. Sub-skenario baru telah muncul. Skenario skirmish telah dimulai. Lindungi atau curi Fable Core dari industrial kompleks. Batas waktu 48 jam. Imbalan pihak penyerang. Kualifikasi untuk bergabung dalam Demon King Selection. Pihak bertahan. Kualifikasi untuk bergabung dalam Demon King Selection. Hadiah 200.000 koin. Dokja dalam hatinya kesal. Si brengsek itu datang tiba-tiba di saat Bi-hyung dan Bio tidak ada di sini. Beberapa rasi merasa tidak puas dengan cara tidak adil Dokgak dalam mengadakan skenario. Beberapa rasi meminta dilakukan plausibility conformity screening. Dokgak hanya tersenyum. Aku sudah menduga beberapa rasi terhormat akan berpikir demikian. Memang ada sedikit ketidakadilan. Tidak hanya jumlah pihak bertahan dan penyerang yang tidak seimbang, status mereka juga tidak seimbang. Oleh karenanya aku sudah sedikit menyesuaikan tingkat kesulitannya. Dokgak menjentikan jarinya. Perubahan terjadi. Selama sub-skenario dilakukan, rasi akan memiliki level status yang setara, baik dari sisi penyerang maupun bertahan. Seluruh rasi yang berpartisipasi dalam skenario akan memiliki status yang tetap. Dokja merasakan perubahan itu. Rasi dari pihak penyerang seharusnya menerima penalti yang sama juga. Kurasa aku tak bisa tahu juga statusku sudah berkembang atau tidak. Beberapa rasi masih mengeluh bahwa skenario ini telah melanggar plausibility.
Dogak berkata, "Jangan bilang begitu. Apa kalian lupa kalau skenario itu menyenangkan saat tingkat kesulitannya tinggi?" Dokja mendapat notif dari sistem. Anda saat ini adalah master dari Kim Dokja Industrial Complex. Anda telah diberikan peran Defender pada skirmish. Anda harus melindungi Fable Core dari pihak penyerang. Orang-orang dari Industrial Complex mulai bergerak. Hayong bertanya, "Kim Dokja, apa yang mau kau lakukan?" Dokja lalu berkata di depan orang-orang, "Penduduk sekalian, ini pasti pertama kalinya aku menyapa kalian secara langsung. Mohon tenang dan dengar aku baik-baik." Semua orang langsung terdiam sejenak. Jadi itu Duk kita. Dokja berkata, "Aku tidak bisa melindungi kalian semua. Jadi tolong jangan mati sia-sia di sini dan pergilah untuk mencari kelangsungan hidup kalian sendiri." Semua penduduk langsung heran. Dokja bilang lagi, "Aku pribadi menyarankan Yo Jung Hyuk Industrial Complex." Sejenak ia berpikir, mau bagaimana lagi? Cuma ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Di skenario ini tidak boleh ada pengorbanan yang tidak perlu. Notif sistem lalu muncul. "Apa Anda ingin membebaskan penduduk dari Industrial Complex Anda?" Dokja berkata, "Benar. Seluruh penduduk Industrial Complex telah dibebaskan dari pengaruh Anda. Penduduk Kim Dokja Industrial Complex telah mendapatkan escape skenario. Penduduk Kim Dokja Industrial Complex kini dapat memilih Industrial Complex. Anda telah mendapatkan Fable Grade Legendary. Fable Liberator of Industrial Complex telah didapatkan." Orang-orang langsung berlari keluar. Dokja berkata, "Tolong pergi dari sini semuanya, biar aku yang menahan mereka semua sampai kalian bisa melarikan diri." Hingga pada akhirnya, tak ada seorang pun di Industrial Complex. Penduduk Industrial Complex menghormati pengorbanan mulia yang Anda lakukan. Setelah itu Dokja merasakan sesuatu. Ada 4 energi yang sangat besar. Setidaknya ada 4 rasi yang mendatangiku. Kalau Bihyung ada di sini, dia pasti tertawa dan bilang kalau aku membaca naskah akting yang memalukan. Sayangnya dia pasti sedang tepar setelah melakukan perlawanan. Dokja bilang pada Hayong, "Bawa Han Myung-oh dan Sky Breaking Super Regen pergi dari sini. Jangan lihat ke belakang dan jangan berpikir melawan mereka." Hayong menolak. Dokja teriak, "Lakukan sekalipun kau tidak mau. Langsung pergi ke tempat Yo Jung Hyuk berada." Dokja mulai bergerak. Ia kemudian pergi ke faktori dan langsung mengambil core dari Industrial Complex. Seketika faktori berhenti beroperasi. Sejenak Dokja berpikir, prioritas utama adalah melindungi Fable Core ini. Tidak ada alasan aku tetap tinggal di sini cuma untuk melindungi core. Tak lama kemudian 3 sosok rasi muncul. Dokja sambil memegang core itu bilang, "Ini yang kalian mau bukan? Kalau mau coba saja ambil sendiri." Para rasi mulai bergerak mengejar Dokja. Dogak tertawa melihatnya. Melihatmu lari dengan ketakutan begitu, tampaknya pemandangan yang memanjakan mata. "Rasi terhormat, apa kalian masih diam di channel Bihyung cuma untuk menonton pria sepertinya?" Satu serangan berhasil dihindari Dokja. Dokja terus berlari tanpa henti. Si bajingan Dogak itu, kalau Bihyung ada di sini, aku pasti takkan menerima skenario semacam ini. Tapi tanpa adanya Bihyung, ada juga hal bagus yang bisa kulakukan. Dokja berkata, "Meminta membership tier lebih tinggi dari Dokaibi Bag. Dokaibi yang bertanggung jawab sedang tidak hadir. Karena ketidakhadiran penanggung jawab, tier update akan secara otomatis dieksekusi. 500.000 koin telah dikonsumsi. Selamat, Anda telah menjadi member Diamond dari Dokaibi Bag. Daftar item Dokaibi Bag akan diperbaharui karena naiknya tier membership. Anda kini dapat membeli item VIP." Dokja kemudian bersembunyi. Ia lalu melihat random box Fable dan Fable Fusion Box. Dokja bilang, kalau Bihyung ada di sini, dia pasti akan menyembunyikan daftar ini mati-matian. Anda telah membeli 10 random Fable Box. Anda telah membeli 1 Fable Fusion Box. Total 400.000 koin telah dikonsumsi.
Dokja kembali berpikir, Random Fable Box adalah salah satu item gacha yang bisa digunakan untuk mendapatkan Fable hanya dengan mengkonsumsi koin. Karena deskripsinya bilang Fable Grade Semi-Mid juga bisa didapat. Banyak inkarnasi bahkan rasi yang dengan serakahnya membeli item ini, tapi malah berujung pada kebangkrutan. Tidak mengejutkan memang, karena peluang dapat Fable Grade Historical yang lebih tinggi itu kurang dari 0,001%, sedangkan Semi Grade Mid juga tidak sampai 0,00001%. Lalu bagaimana dengan sisa 99%-nya? Dokja membeli beberapa sekaligus. Apa Anda ingin menggunakan item random Fable Box? Fable Earring for the Ear telah didapatkan. Fable Nose Ring for the Nose telah didapatkan. Fable Mongwoken Cut Their Own Hair telah didapatkan. Fable Head Shoulder Knees and Toes telah didapatkan. Dalam hatinya Dokja bilang, persis seperti yang kulihat di Way of Survival, dapat grade terendah dari Fable Grade Historical. Ini cuma Fable sampah. Di versi 1.3 terdapat peluang 80% lebih mendapatkan Fable yang berkaitan dengan tubuh. Yang paling umum diantaranya Nose Ring for the Nose dan Ring for the Worm. Tapi dengan item ini, Dokja memasukkan item Fable yang didapatkan ke dalam Fusion Random Box. Sejenak ia berpikir, informasi item Fable Fusion Box versi 1.3. Deskripsi digunakan untuk menggabungkan berbagai Fable berbeda. Ada peluang sangat rendah menciptakan Fable grade lebih tinggi secara acak. Dokja berpikir, awalnya item ini juga kurang berguna, tapi di Fusion Box versi 1.3 ada semacam bug. Satu rasi lalu menemukan Dokja. Dokja berhasil menghindar. Saat Fable tertentu dicampurkan, pengguna pertamanya akan dijamin mendapatkan predetermined Fable. Rasi lain siap menerkam. Dokja lagi-lagi bisa menghindar. Fable Grade Legendary Vesicle Misinterpreted telah didapatkan. Sedang mencari target Misinterpreted. Dokja kini dikepung oleh 3 rasi dari berbagai arah. Rasi Dogutrum himself into the flame tersadar dengan rasi di sekitarnya. Rasi Nopeaurici Snake Miser menatap ke arah Anda. Berikan Fable Core itu. Rasi Nile Eating Rat menginginkan kuku Anda. Dokja tetap tenang di hadapan mereka. Kenapa ada 3? Satunya lagi kemana? Banyak rasi yang tidak sabar akan pertarungan Anda. Rasi Prisoner of the Golden Headband sangat menantikan penampilan Anda. Dalam hatinya Dokja bilang, mereka semua pasti merasa penasaran dengan kekuatanku sekarang, karena aku belum bertarung lagi sejak menjadi rasi Great Fable. Dokgak lalu menantang, sungguh bodoh, kau benar-benar berniat mau melawan mereka. Dokja mulai mengatur strategi. 3 rasi di hadapanku punya level tempur yang sama persis denganku. Kesopanan penalti memaksa seluruh rasi yang berpartisipasi punya tingkat kekuatan yang sama. Pertarungan dimulai. Rasi Snake Miser menyemburkan racun. Dokja bisa melompat menghindar. Rasi Eating Rat langsung melompat dan memberi serangan. Dokja lagi-lagi bisa menghindar. Rasi Into Flame siap menyemburkan apinya. Dokja terkena api tersebut, tapi Dokja berhasil selamat dan segera menjaga jarak. Skill eksklusif karakter list telah diaktifkan. Pro efisiensi dari seluruh skill Anda telah meningkat karena efek Fable One Wu Gaze into Abyss. Efek dari skill karakter list telah diperkuat. Kini Anda dapat membaca rasi yang memiliki status lebih rendah dari Anda. Kini Anda dapat membaca informasi rasi Snake Miser, Nile Eating Rat, Into Flame. Karena efek karakter list, daftar Fable rasi berikut akan dihasilkan secara acak. Dokja yang melihat status dari 3 rasi di hadapannya kembali berpikir, sudah kuduga Fable itu tidak ada di sini. Tapi kemudian Dokja yang lengah berhasil tertangkap Snake Miser. Berikan padaku Fable Core. Dokja mulai kesakitan. Para rasi yang menyukai cerita kejam merasa bersemangat. Beberapa rasi ingin melihat tubuh Anda terkoyak-koyak. Dokja hanya tersenyum. Ia berkata, aku ada pertanyaan untuk kalian.
Cerita apa yang ingin kau dapatkan dengan hidup seperti ini? Kalian kelompok yang cukup menyedihkan. Biasanya orang-orang akan punya satu king fable begitu mereka menjadi rasi. Fable whimsical misinterpreted telah memperhatikan ucapan Anda. Dokja berkata lagi, tapi karena kalian selalu bertarung melawan makhluk yang lebih lemah dari kalian sendiri, mustahil kalian punya fable yang seperti itu. Tiga rasi kesal, omong kosong. Fable whimsical misinterpreted telah menemukan cerita untuk disalahartikan. Dan seketika, Dokja tubuhnya bereaksi. Dokja berpikir, fable ini tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Tapi daripada itu, fable ini mampu membangkitkan potensi fable-fable yang belum menemukan kekuatan sejati mereka. Dogak mendadak heran kekuatan itu. Fable whimsical misinterpreted memulai misinterpreted ke arah manapun ia terwujud. Fable King of a Kingless World telah disalahartikan. Fable King of a Kingless World mulai menceritakan kisahnya. Dunia ini ada tanpa seorang raja. Pedangnya terlahir meninggalkan semua tahta dan berkuasa atas semua makhluk yang bukan raja. Dan kemudian, dengan kekuatan fable itu, Dokja bisa melepaskan diri dari Snake Miser. Terlihat penampilannya berubah dengan simbol mahkota di atas kepalanya. Dokja berpikir, cuma karena kekuatan tempur kami sama, bukan berarti status fable kami ikut sama. Beberapa rasi merasa terkagum dengan cara Anda menerapkan fable. Beberapa rasi Big Dipper sedang perhatikan Anda. Dokja menyerang dan membuat Snake Miser hancur berkeping-keping. Dokja menatap kedua rasi. Eating Red dan Into Flame langsung melarikan diri. Dokja menggerakkan tangannya. Berhenti. Keduanya langsung tertunduk. Efek dari Fable King of a Kingless World telah diaktifkan. Seluruh makhluk yang gagal memiliki kualifikasi seorang raja harus tunduk di hadapan paduka raja. Dokja menatap sinis ke arah mereka. Sejenak ia berpikir, hanya makhluk yang memiliki Fable King saja yang bisa menentang authority Fable ini. Dokja lalu mengeluarkan pedangnya. Rasi Prisoner of the Golden Headband merasa puas. Demon King Devil of Lust and Right sedang menatap ke arah Anda. Dokja lalu menebas Eating Red. Para rasi dari Absolute God System mengerutkan keringnya tatkala melihat kekejaman Anda. Demon King Silver Claws All bersuka cita atas eksekusi yang Anda lakukan. 2000 koin telah disponsorkan pada Anda. Dokja terus menebasnya dengan brutal. Dokja bilang, kalau kalian menginginkan fableku, seharusnya kalian juga sudah bersiap dengan konsekuensinya. Anda telah membunuh wujud inkarnasi dari rasi Nile Eating Red. Anda telah mendapatkan beberapa fable dari rasi Nile Eating Red. Rasi Nile Eating Red telah tertidur lelap sambil berteriak. Rasi Abyssal Black Flame Dragon senang dengan kegilaan Anda. Rasi Demonic Judge of Fire melihat Anda dengan tatapan sedih. Dokja terus menghabisi tubuh Eating Red yang sudah mati tanpa belas kasih. Into Flame ketakutan melihatnya. Dalam hatinya Dokja bilang, anjing ini berbeda dari dua rasi tadi. Tapi kalau aku tak membunuhnya sekarang, akan ada rasi yang merasa kecewa. Rasi Dog would throw himself into the flame berjanji untuk setia kepada Anda. Tak lama Dokja lalu merasakan sesuatu. Sialan, ada rasi lain yang mendekat. Terlebih lagi sebagian besar mana sudah kugunakan. Efek dari whimsical misinterpreted telah berakhir. Dokja menyimpan kembali pedangnya. Dengan kondisi sekarang cuma akan merugikanku. Dokja menatap ke arah Into Flame. Kemudian ia menungganginya dan bilang, pergi ke Yojonghyuk Industrial Complex. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.